Saudara rahimakumullah, kajian kali ini sedikit ada sentuhan dengan bab hati. Hati itu sangat halus, sangat lembut, dan hati itu bergerak. Pergerakan hati jauh lebih lembut ketimbang gerakan semut. Jadi oleh karena itu orang yang berdosa hati hampir tidak menyadari dibanding dengan dosa lahiriah, dosa fisik. Oleh karena itu penting sedikit menyentuh bagian hati. Dan bab kali ini adalah menjelaskan tentang harapan. Harapan yang baik adalah hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Dihubungkan dengan aktivitas. Aktivitas itu yang menghasilkan. Biasanya orang semangat bekerja karena mau dibayar atau ada yang diharap. Bahkan ini masuk kepada luang lingkup ibadah. Luar biasa orang yang butuh ibadahnya kenceng, ibadahnya rajin, dan bahkan kalau sholat sampai menangis karena saking butuhnya. Jadi ada hal-hal yang baik yang disandarkan kepada kepentingan, itu masih boleh, begitu ya, masih boleh sepanjang niatnya karena Allah. Cuman antara niat mengharap sesuatu dengan karena Allah juga ini sulit, begitu ya. Itulah yang disebut dengan begitu lembutnya getaran hati, kemana condongnya hati itu. Maka luar biasa ya kalau sudah berkaitan dengan kajian hati. Oleh karena itu diingatkan oleh Rasul, inna fil jasad mudghah idza soluhat soluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu hiya al-qalbu. Ini Rasulullah membubuhkan kalimat inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Segumpal itu bagus, berpengaruh kepada keadaan dirinya secara perilaku, secara niat, secara tindakan. Wa idza fasadat jatuh jasadu kulluhu. Sebaliknya itu menjadi baik karena baik hatinya. Dan apabila hatinya buruk, maka berpengaruh juga kepada perilaku, bahkan yang paling terhalus adalah niat dalam harapan tadi. Allah, kata Nabi, ingatlah itu, ini litanbih. Kalau sudah ada kalimat Allah litanbih, warning, peringatan, hati-hati dengan yang namanya hati, getaran hati. Terkait soal kecenderungan hati kepada sesuatu yang diinginkan hanya kepada Allah, dan tidak boleh berharap kepada manusia. Kalaupun ada harapan kepada manusia, hati kita ini dalam kelemahan atau memang tidak tahu rahasia hati ya. Ya, ada hubungannya juga dengan ilmu juhud. Ilmu juhud itu kan melepaskan kecintaan yang berlebihan kepada dunia dan hanya mengharapkan kepada keridhaan Allah dengan sesuatu yang ada pada dirinya, sehingga terputuslah kecenderungan hati dari berharap kepada manusia. Tapi terkadang ada ya dalam gambaran seperti yang dimiliki oleh orang lain. Contoh begini contohnya. Ceritanya teman baru pulang jalan-jalan dari Paris
terkenal gitu ya, jam tangannya, tasnya begitu. Dan memang kelihatan dia sedang memakai sesuatu yang baru. Ya, beli waktu jalan-jalan. Kita juga menyukai itu. Sebenarnya tidak baik tuh mengharapkan itu. Tidak baik berharap sesuatu itu. Minta secara langsung tidak berani, pakai sindiran. Gitu ya, suka ada pakai sindiran. Wah, katanya yang baru jalan-jalan nih luar biasa ya, bawa oleh-oleh pasti katanya. Biasanya suka ngebagi itu gitu ya. Jadi kalau mau ngasih nggak enak. Kalau nggak ngasih itu, kalau mau dikasih sudah habis oleh-olehnya begitu. Kemarin waktu tahun lalu saya dikasih tuh sama Pak Haji itu ya, ada sindiran-sindiran itu. Itu adalah berharap yang halus, gitu ya, mengharapkan sesuatu yang halus. Dan kenapa tidak boleh berharap kepada manusia? Apabila tidak tercapai harapan itu akan timbul kekecewaan. Itu ya. Tapi kalau dikasih, pantang untuk menolak, terima saja. Kalau dikasih begitu, jangan pura-pura menolak begitu ya. Nggak usah Pak, nggak usah, tapi diambil gitu ya, terus dimasukin. Kan biasa begitu. Jangan gitu ya, tapi dipegang. Itu ya ada. Bagaimana kalau meminta? Silahkan, tidak dilarang begitu ya. Kenapa tidak boleh berharap kepada manusia? Karena Allah tidak menyukainya. Itu ya jawabannya. Mari kita masuk ke dalam hadis. Cara yang proporsional dalam hal menerima atau memberi. An Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi saya sesuatu. Kemudian fa'aqulu a'tihi man huwa afqaruhu ilaihi minni. Tetapi pemberian itu saya tolak sembari saya berkata, ya Rasulullah, faqala hudhu idza ja'aka min hadal mali syai'un wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Wah, ini hebat banget ini ya. Kalau ada yang dikasih, jangan ke saya, gitu ya, jangan ke saya. Kan kadang biasa begitu, gitu ya. Ada dua kemungkinan, tidak disukai atau jelek gitu ya mungkin. Sayyidina Umar dikasih sesuatu oleh Rasulullah. Beliau menjawab, wahai Rasulullah, ini jangan ke saya diberikannya, silakan berikan kepada yang lain, kepada yang lebih membutuhkan. Bukan tidak boleh, baik juga itu ya. Kemudian fa in syi'ta qulhu wala sa'ilin fahudhu fatamawlahu fa in syi'ta qulhu. Kemudian beliau bersabda, terimalah apabila harta itu mendatangimu sedangkan kamu tidak mengharap-harapkan dan meminta. Kemudian terserah engkau, fa in syi'ta qulahu in syi'ta. Dan apabila engkau
juga bermaksud tasaddaq bihi, sedekahkan. Wa mala fala tutbi'ahu nafsaka, dan yang tidak datang kepadamu jangan sekali-kali menuruti hawa nafsumu untuk mendapatkannya. Ini adalah sikap yang baik dalam rangka menerima sesuatu. Jangan pura-pura juhud, saya nih juhud, saya tidak menerima sesuatu yang hebat-hebat, yang baik-baik. Cerita datang, ada orang yang mau ngasih mobil, Pak, saya kasih hadiah, Bapak itu banyak jasanya sama saya kasih mobil keluaran terbaru, gitu ya. Oh jangan, berikan kepada yang lain, kepada yang lebih membutuhkan. Saya sudah ada kendaraan. Ini juhud nih, hebat nih juhud ya. Tapi kayaknya juhud di zaman modern nggak ada yang begini ya. Itu. Tapi kata Nabi, kalau ada orang memberi kita, terima saja. Terima, itu adalah hadiah untuk kita. Kemudian dengan pemberian itu, mau disedekahkan, silahkan. Mau dipakai juga silahkan. Sesuatu yang datang untuk kita, terima. Yang tidak boleh itu tadi, berharap. Saya berharap banget itu ya, ditunggu-tunggu sebulan masih belum gitu ya. Oh nggak ngerti juga ini ya Pak Haji gitu ya. Padahal udah dilihat-lihat dari kemarin, sudah ada ya sindiran-sindiran. Kayaknya ini nggak dipakai Pak Haji ya, udah lama kelihatannya begitu. Iya itu bahasa itu Pak, bahasa ingin dikasih itu ya. Jadi yang peka itu langsung tahu aja dari sudut matanya itu kelihatan bahwa menginginkan. Silakan Bapak sambil dinikmati ya. Insya Allah tidak akan mengurangi kehusuhan. Ini dari cara. Jadi ada orang yang berharap terhadap kepunyaan orang-orang lain yang dimiliki oleh orang lain begitu. Kemudian dari hikmah hadis ini yang pertama adalah menghargai niat baik orang lain. Suka enggak suka, ada niatan dari orang lain memberi kepada kita, kita terima. Itu sudah sikap menyenangkan. Jangan begini, oh saya mah nggak suka nih yang model begini nih, makanan begini saya nggak suka. Terima saja. Jika sesuatu ini masih punya nilai dan bisa menjadi kebaikan, boleh diberikan kepada orang lain. Itu ya. Misalkan ngasih baju, ngasih pakaian. Kalau pakaian ini berkaitan dengan selera dan size ukuran, maka kalau mau ngasih, kata Rasulullah, ngasih yang proporsional katanya. Bapak nomornya berapa? Gitu ya. Tanya dulu nomornya. Karena kalau ukurannya M diberikan XL itu Pak jelas harus ngerubah gitu ya. Itu yang bijak itu ditanya dulu. Ya biasa ini pengalaman ya Ustadz, mau lebaran dikasih sama jamaah. Jamaah itu ada yang pandai begitu ya, ada ya asal ngasih aja. Tanya sama Ustadz Abbas itu ya. Ustadz Abbas dikasih sama jamaah, dilihat begitu ya, postur tubuhnya, wah ini mau ukuran L ini. Ternyata L-nya L jumbo. Gitu ya Ustaz Abbas. Itu Pak. Bahkan di dalam Al-Qur'an memberi sesuatu itu memang yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah pemberian yang layak. Memberi makanan. Kalau nyuguhin makanan atau memberikan makanan kepada tetangga, sesuatu yang layak untuk dimakan begitu ya. Yang masih hangat. Ini masih hangat Pak Haji ya.
yang masih hangat yang dimakan oleh kita itu yang diberikan. Bila perlu jauh lebih bagus yang diberikan itu. Ya makanya ada ibadah kurban tidak diterima oleh Allah. Ibadah kurbannya itu di antaranya yang tidak ada dagingnya, kurus. Jadi hewan kurus dikurbanin itu ditolak begitu ya. Kan ada beberapa hewan kurban yang ditolak oleh Allah nilai ibadahnya. Di antaranya apa? Ibadah kurban dengan kambing atau sapi yang kurus. Menunjukkan bahwa dia masih ada rasa sayang itu dengan sesuatu. Dikasih sama orang, terima. Ternyata jadi kebaikan. Ada orang memiliki nilai sedekah dengan sebab sedekah orang lain dan punya nilai yang besar, Pak. Begini, ada orang yang wakaf itu mampir dulu kepada orang lain, kemudian orang itu mendapatkan pahala. Misalkan begini, saya Ustadz mau wakaf apa Pak? Wakaf misalkan tanah begitu, diwakafkan tanah ini untuk kegiatan keagamaan, misalkan untuk musola, untuk masjid begitu. Saya ini selama hidup belum pernah wakaf karena memang tidak punya apa-apa. Kalau begitu saya kasih sama Bapak, itu dikasih, kemudian saya wakafkan lagi untuk masjid. Jadi ini orang pertama dapat pahala, orang kedua juga dapat pahala. Itu ya. Ini ada orang yang memperoleh ganjaran dari sebab sedekah orang lain. Kita juga punya nilai sedekah dari sebab pemberian orang lain itu. Biasa ada ibadah kurban begitu ya. Kemudian pengurus masjid itu baik. Kan kurban ini baik itu Qoni Awal Mukhtar, Baisal Fakir, yang fakir, yang tidak meminta-minta karena merasa cukup, kalau minta malu sama panitia begitu ya, berharap tapi dikasih ternyata dia tidak suka, terima saja, kemudian disedekahkan lagi kepada yang lain, kita dapat pahala ya. Seperti itu salah satu contohnya. Ini di bab yang pertama, cara memberi dan cara menerima. Cara memberi yang baik adalah memberikan sesuatu yang dicintai, dan cara menerima, terima, kemudian hargai pemberian itu, baik akan digunakan oleh kita atau disedekahkan lagi.